Baik, kita akan sering menggunakan sistem LCDE Orde 2, LCDE Orde 2 yang memiliki persamaan input-output berbentuk persamaan diferensial Orde 2. Nah, bentuknya seperti ini. A2 turunan kedua dari YT tambah A1 turunan pertama dari YT ditambah A0 YT sama dengan B1 turunan kedua dari XT, B2 turunan pertama dari XT, dan B0 kali XT. Persamaan dua ini disebut LCCDE versi continuous time ya. Orde 2 itu karena maksimal itu turunan kedua, kemudian constant coefficient ini A2, A1, A0, B2, B1, B0 itu koefisiennya dan ini konstanta. Dan persamaan ini terkenal linear. Tapi kalau kita mau mengubah itu dalam bentuk persamaan input-output, kita bisa pindahkan yang ini pindah ke sebelah sana, makanya minus ya. Asumsi saja A0 itu sama dengan 1, kalau tidak kita bagi dengan A0 semuanya, maka berbentuk YT sama dengan B2 turunan kedua dari XT, tambah B1 turunan pertama dari XT, tambah B0 kali XT, sama dengan minus A2 turunan kedua dari YT, kemudian A1 turunan pertama dari YT. Jadi kalau sudah berbentuk yang di bawah sini, ini sama sebetulnya. Persamaan 2 dan persamaan 3 ini sama ya. Persamaan kedua dan ketiga ini sama. Tapi perbedaannya itu, ini berbentuk persamaan input-output. Kalau seperti ini, sedang di atas berbentuk LCCDE. Nah ini, kelebihan sistem seperti ini, tidak saja dia punya persamaan input-output, tapi bentuknya juga differential equation. Jadi dengan men-solve persamaan ini kita bisa tahu outputnya. Nah, ini bentuk analog atau continuous time, sedangkan bentuk digitalnya itu kalau sudah persamaan input-output, YN sama dengan minus A2 YN kurang 2. Ini yang turunan kedua dari output ya. Kemudian minus A1 YN kurang 1, tambah B0 XN, tambah B1 XN kurang 1, tambah B2 XN kurang 2. Jadi kalau yang continuous time itu turunan, kalau discrete time itu adalah delay ya, terdelay. Nah, untuk bisa lebih paham kita akan simulasi discrete time ini. Misalnya ya, ada sistem LCD order 2 di atas ini memiliki koefisien seperti pada tabel berikutnya. Nah, kemudian sistem itu dimasuki oleh satu sinyal dengan frekuensi 1,5 ya. Dengan frekuensi 1,5 radian. Dan kita akan lihat outputnya seperti apa. Dan seperti saya katakan, LCD ini mudah untuk diimplementasi. Jadi kita bisa menggunakan spreadsheet untuk mengimplementasikan sistem ini. Nah, caranya itu, mari kita hidupkan dulu spreadsheet kita. Kita hidupkan spreadsheet kita. Jadi sudah muncul spreadsheet-nya. Oke. Kemudian kita pasang koefisiennya. Saya besarkan sedikit aja zoom-nya ya. Lalu bisa lihat. Jadi koefisien kita label aja. Kemudian di sini A2, A1, A0, B2,
B1, B0. Ini label ya, biar kita nggak bingung nanti. Kemudian, nah center saja. Nilainya, kalau kita pergi ke tabel yang tadi, nilainya 0,7. Kita mungkin untuk kepentingan contoh ini kita ambil aja 4 digit ya. 0,731, sorry, 0,77438 minus 1,2 dan seterusnya. Jadi kalau kita masukkan ke spreadsheet, A2-nya itu 0,7348, ambil 4 digit saja ya, minus 1,2 minus 1,2452, tergantung spreadsheetnya pakai titik atau pakai koma ya. Karena ini settingnya Indonesia, kita pakai koma. A0 kita asumsi 1, kemudian B2 itu 1,3567. Oops. Kemudian B, jadi salah ya. Sini 1, ini 1,3567. Jadi minus 0,2755. Jadi 1,3567. Oops. Nah, kita sudah dapat koefisiennya. Kemudian dari soal kita akan masukkan sinyal dengan kosinus 1,5, frekuensi 1,5. Jadi kita tulis di sini aja ya. Frekuensi 1,5. Kita mulai, kemudian untuk N kita buat sampai katakanlah berapa sampel, 60 sampel ya. Karena order 2 kita mulai dari minus 2. Jadi N-nya aja minus 1, 0, 1, 2, sampai 59 ya. Nah, N sampai 59. Oke. Kemudian ini input to X1N ya. Ini label saja. Kemudian ini sama dengan cos 1,5 kali N. 1,5 itu atasnya kali N. Oke ya. Ini udah oke buat ini, tapi karena kita mau pakai 1,5-nya terus-terusan, kita pakai dolar ya, supaya dia fix.
copy sampai bawah, dapat ya. Jadi delay sinyalnya, jadi kalau kita pengen lihat gelombangnya, jadi kalau kita ingin lihat gelombangnya, kita pilih Excel bunyi ya. Kalau di spreadsheet Excel lumayan gampang ya. Chart, line, dapat gelombangnya ya. Jadi gelombang cosinus yang 60 sampel ya, kita hitung tingginya 1, memang dia harus diekstrapolasi supaya mulus gambarnya. Oke. Nah, kalau kita ingin hitung energi dari sinyal ini, energi sama dengan sum kita hitung 60 sampel aja. Dapat 30,39 ya, 38 sekian. Itu energi dari sinyal inputnya. Nah, sekarang kita ingin hitung outputnya. Y1N untuk output ini. Jadi kita masih ingat, memang mungkin tidak terlalu ingat ya, kalau kita pergi ke persamaan ini di slide kita itu. Jadi YN itu adalah minus A2 kali YN kurang 2, minus A1 kali YN kurang 1, tambah B0 XN kurang 1. Nah, kalau Y0 ini berarti di sini tuh Y minus 2, di sini Y minus 1, di sini itu adalah X0, X minus 1, X minus 2. Oke. Nah, kita pergi balik lagi ke spreadsheet. Bagaimana cara melaksanakan rumus tadi itu. Jadi, ini sama dengan minus A2 kali Y, kita Y minus 2, yang ini ya, Y minus 2 tuh ini. Tambah, kurang A1 kali Y minus 1 ya, Y12, tambah B2 kali X minus 2, X minus 2 tuh ini, B11, tambah B1 kali X1 tambah B0 ini ya, di C7 kali X0. Oke ya.
Jadi sekali lagi kita lihat di sini formula rumusnya itu Y0, ini sel ini Y0 sama dengan minus A2, minus A2 itu kan C2, jadi minus C2 kali Y minus 2 itu adalah C11, C11 yang ini, minus A1, A1 itu adalah C3, minus C3 kali C12, itu Y minus 1, kemudian ditambah dengan B2 kali X minus 2, B2 itu ini, C5 kali B11, nah ini saya harus perbaiki ya, C5 kali plus kali B11 plus C5 kali B11 plus kemudian C6, ini C6 kali B12, B12 ini, kemudian C7 kali B11. Ya, nah kita dapat outputnya. Memang di sini kondisi awalnya kita asumsi aja 0 ya. Di sini 0, di sini 0. Itu kondisi awalnya. Kalau kita mulainya seperti ini. Asumsi aja ini 0, ini 0. Nah, Y1 rumus yang sama, coba inputnya itu digeser 1. Kita copy paste. Tapi karena A ini koefisiennya sama B koefisien fix, yang C ini kita pasang $sign di sini. $sign di sini C3, C5, $sign, C6, $sign, C7, $sign. Tujuannya supaya kita bisa copy paste ke bawah ini, kita copy, sorry. Ya, ketemu ya. Jadi kalau kita pengen lihat, kita sudah dapat sinyal outputnya, kita ingin hitung energinya, kita copy aja. Jadi dapat energi yaitu mengecil ya, relatif energi itu 10 dari logaritma ini ya, 10 log 10 kali jadi sudah menurun sekitar 22 dB ya terhadap ini. Oke, jadi begitu cara mensimulasikan sistem LCCD Order 2 yang bisa kita lihat gelombangnya itu seperti apa. Ya, kita kemudian select, kalau kita ingin lihat gelombangnya, gambarnya gelombang seperti apa, kita select sel-sel ini, kemudian kita lihat gelombangnya ya, chart. Nah, jadi seri yang pertama tuh input,
Seri yang kedua itu outputnya. Jadi perhatikan bahwa output itu mirip dengan inputnya, cosinus juga. Cuma amplitudanya sudah mengkerut ya, sudah mengecil gitu energi yang tidak berhasil lewat lah, banyak tersaring oleh sistem LCCDE ini. Jadi untuk frekuensi 1,5. Nah, mari kita ulang simulasi ini untuk frekuensi yang lain. Saya hapus dulu kurva ini. Saya gunakan input yang kedua. Misalnya saya menggunakan X 2N yang baru. Frekuensinya itu katakanlah 2,5. Jadi karena kita sudah punya contoh ini, saya copy aja ya. Oke. Jadi cosinus tapi ini bukan C11. D9 itu frekuensi kali A11 ya. Kemudian saya copy semua ini ke bawah. Nah, kita dapat sinyal ini. Jadi X2 frekuensinya lebih tinggi dari 1 kalau saya mau hide ini. Terus saya ingin lihat sinyalnya. Kita ke chart. Ya, jadi gelombangnya itu memang tidak begitu terlihat, tapi dari series ketiga itu frekuensinya lebih tinggi ya, lebih banyak osilasi per satuan waktunya. Oke. Nah, sekarang saya pengen tahu kalau inputnya seperti ini, outputnya seperti apa. Kita copy saja ya. Kita copy aja ini. Kemudian kita ini asumsi saja 0. Ini kita copy aja yang ini. Pasang di sini. Ya. Jadi kita langsung copy, gak usah lagi pusing-pusing karena rumusnya matching. Terus kita copy ke bawah. Oke. Ini sinyal outputnya ketemu. Kalau kita ingin hitung energinya, kita lihat energinya mirip ya, 30 dengan 29. Jadi lolos energi, kalau dilihat sinyalnya lolos. Kemudian berapa dB, kita copy aja ini. Kita paste ke sini. Nah, dari sini kita lihat memang sistem ini meredam juga inputnya. Dari tadinya 30, besar energinya 30,6, tinggal 29,8. Jadi terjadi penurunan 0,1 dB dibanding dengan sistem ini. Kalau kita ingin lihat gambar gelombangnya, saya hide dulu ini. Kita cek gelombangnya ya. Start, line. Nah, kita lihat
Inputnya yang kuning, outputnya yang abu-abu. Terlihat di gambar itu tidak terlalu jauh berbeda ya energinya. Baik. Jadi kesimpulan kita apa? Ada beberapa kesimpulan. Satu, kalau kita menggunakan LCCDE, kita bisa implementasikan di komputer ya. Dan saya sudah memberi contoh bagaimana menggunakan spreadsheet untuk merepresentasikan sinyal order 2. Di sini kita pasang koefisiennya, kita tulis inputnya, kita hitung outputnya, menggunakan asumsi persamaan input-outputnya itu adalah persamaan difference equation. Kita hitung untuk satu sampel, setelah itu kita copy-paste ke bawah, dapatlah cara menghitung sinyal dengan kondisi awal. Kita tentukan 00 ini ya. Kemudian kita lakukan untuk dua input ya. Satu itu yang frekuensi 1,5, yang kedua itu frekuensinya 2,5, lebih tinggi. Yang 1,5 diredam sampai 22 dB energinya. Jadi tidak berhasil lolos sinyalnya secara utuh. Sedangkan untuk yang frekuensi 2,5 itu energi yang lolos masih besar ya. Dibanding dengan ini masih besar. Dan teredamnya itu cukup kecil, minus 0,1 dB. Artinya apa? Kalau sistem ini menghambat frekuensi rendah dan meloloskan frekuensi tinggi, kita sebut high pass filter ya. Jadi saudara-saudara, kita baru saja mengimplementasi high pass filter menggunakan LCCDE dengan cara discrete time.